Ayo Sobat UNES yang pengen kayak kita, ayo gabung di Prodi PJSD FIK UNES. semangat! Halo Sobat UNES, kita ketemu lagi di UNES TV di segmen Pods Kampling, Podcast Kamis Keliling. Bersama saya Afida Hadid, kali ini kita sedang berada di salah satu lapangan sepak bola terbaik di Kota Semarang. Mungkin Sobat UNES semuanya kemarin pernah melihat postingan Bapak Hendrar Prihadi, yaitu mengenai 4 lapangan sepak bola terbaik di Kota Semarang. Nah, salah satunya adalah lapangan ini nih, lapangan Prof. Dirham yang bertempat di Universitas Negeri Semarang. Lapangan Prof. Dirham ini adalah lapangan sepak bola dengan rumput sintetis yang sudah berstandar FIFA, yang tentunya nanti akan digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi UNES berkuliah menjalankan kuliah praktik. Nah, kali ini Afida Hadid nggak sendirian nih. Kali ini kita akan ditemani oleh salah satu dosen yang ada di Universitas Negeri Semarang yang akan kita ajak bincang-bincang mengenai prodi apa saja yang ada di Universitas Negeri Semarang. Ya. Halo Pak Agus. Halo Mbak Vida. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ya. Kesibukannya apa Pak Nek sekarang Pak? Sekarang ini konsentrasi ada kuliah yang hybrid dan juga ada kegiatan yang terkait dengan persiapan yang lain. Oke Pak, ini kali ini Sobat UNES semuanya tuh pengen tahu nih tentang salah satu prodi yang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan ya, prodi PJSD. Betul ya Pak ya? Betul Mbak Kita Vida. ngobrol sambil duduk aja yuk Pak, Siap. nanti capek kita Ya, jalan. siap Mbak Vida, siap. Nah, Sobat UNES, kita sudah bersama Pak Agus. Pak Agus ini adalah kepala prodi di prodi PJSD, Pak. Dulu kita pernah dengar kalau tidak salah nama prodinya PGPJSD ya, Pak ya? Betul Mbak Vida, betul. Jadi asal mula PJSD itu diawali dari di jurusan di PJKR. Jadi FIK itu ada beberapa jurusan, salah satunya adalah PJKR. Kemudian PJKR itu punya 2 prodi. Prodi yang pertama PJKR sendiri dan prodi yang kedua PJSD. Berarti ini turunannya PJKR Ya, jadi seperti itu. kalau PJKR kakaknya, kalau PJSD adiknya lah gitu ya. Oke Pak, kalau untuk prodi PJSD sendiri ini tuh concernnya nanti mencetak calon guru ya Pak ya? Betul Mbak Vida, jadi PJSD itu mencetak calon guru khususnya di sekolah dasar. Di sekolah dasar? Ya, karena PJSD sesuai dengan KKN itu ada di urutan ke-6, sarjana itu nanti kalau mau jadi guru dia harus ngambil salah satu lagi yaitu namanya PPG. PPG, baik. Kemudian nih Pak, omong-omong terkait tadi ini kan PJSD termasuk salah satu prodi baru Pak. Betul Mbak Apakah Vida. sudah ada akreditasinya nih Pak untuk Sobat UNES semuanya biar tahu? Biasanya kan kalau memilih perkuliahan mereka juga melihat akreditasi ya Pak ya? Betul Mbak Vida, jadi izin pertama PJSD itu di tahun 2018, kemudian 2019 itu penerimaan mahasiswa baru. Di tahun 2001 kita sudah mengajukan akreditasi dan kita mendapatkan nilai akreditasi dari BAN PT baik. Baik ya, karena prodi baru ya Pak ya? Betul Mbak Vida. Belum ada lulusannya Pak? Belum ada Mbak Vida. Kalau nantinya sudah ada lulusan mungkin kita bisa tingkatkan lagi seperti itu ya Pak? Betul. Pak, kalau boleh tahu Pak, dijelaskan lebih rinci lagi mengenai kurikulum atau apa saja sih yang akan diajarkan ketika nanti Sobat UNES semuanya masuk ke prodi PJSD? Ya, terima kasih Mbak Vida. Jadi PJSD itu salah satu program studi yang memang di sini mencetak calon guru sekolah dasar. Kurikulum yang ditetapkan di PJSD ini tentunya sudah disesuaikan dengan apa nanti luaran yang akan diharapkan. Jadi salah satu yang utama nanti dicetak adalah guru Penjas SD sehingga kurikulumnya disesuaikan. Tetapi di PJSD ini juga memfasilitasi kurikulum nasional. Contohnya seperti MBKM. Di semester 6 dan 7 mahasiswa PJSD juga berhak untuk kuliah di luar 20 SKS ya. Setelah itu bisa kembali lagi ke kampus sehingga memang kita memfasilitasi semua mahasiswa PJSD yang ada di kampus kita begitu. Oke. Apakah melulu hanya di sekolah dasar Pak? Mungkin nggak sih mereka ketika upgrade ke SMP atau SMA atau bahkan menjadi seorang dosen begitu? Bisa saja karena memang utamanya adalah guru SD, tetapi ketika di sekolah lain di SMP maupun SMA membutuhkan guru, kenapa tidak? Karena atau di dalam pembelajaran
mahasiswa itu diberikan materi yang memang materi secara luas, tidak hanya ke SD, tetapi sekali lagi khususnya adalah ke SD. Gitu. Khususnya ke SD. Ada beda ya Pak ya antara pembelajaran untuk SD, kemudian SMP sama SMA seperti itu? Ya, tentunya di dalam proses pembelajaran di SD, SMP, SMA memang berbeda. Tetapi penerimaan mahasiswa yang kita berikan di kampus secara umum hampir sama, tetapi ada kekhususan yang ke SD gitu. Mungkin ditinjau dari umur juga ya Pak, bagaimana menghandle anak-anak kecil dengan itu Betul, juga diajarkan ya nanti Pak? Ya, jadi di salah satu mata kuliah itu ada mata kuliah peserta didik ada, kemudian ada mata kuliah kepelatihan anak usia dini ada, yang artinya bahwa mata kuliah itu memang mencermati terkait dengan kekhususan anak sekolah dasar. Oke, menarik ya Pak ya. Betul. Kemudian ini Pak, ngomong-ngomong fasilitas nih Pak, kebetulan kita kan juga ada di salah satu fasilitas Betul, yang ada ya, di ya. FIK. Boleh disampaikan yang lain Pak, fasilitas yang tersedia? Tentunya bagi nanti calon mahasiswa yang mau masuk dan mahasiswa yang ini sedang belajar di UNES, mestinya mereka bangga. Di FIK itu kita punya lapangan sepak bola, kemudian ini trek sintetis ya. Trek sintetis ini tidak semuanya memiliki, hanya tertentu saja yang memiliki trek sintetis ini. Kemudian kita punya lapangan golf mini di sebelah sana, kemudian kita juga punya kolam renang Tirta Sekar, kita punya tempat volley indoor, kemudian ada senam, golf senam, ada tenis indoor, ada tenis outdoor, tempat fitness ada Mbak di lab kita. Jadi kalau fasilitas saya kira FIK lengkap, apalagi PJSD karena di bawahnya di bawah FIK, jadi boleh menggunakan semua fasilitas yang ada di baik di FIK maupun di UNES Mbak. Kemudian kita mau bahas seputar sumber daya nih Pak, antara dosen, pengajar, dan mahasiswa. Boleh disampaikan mungkin Pak rasionya gitu Pak? Ya, secara rasio mahasiswa kita sampai saat ini berjumlah 266, sedangkan dosen kita yang stay 10 dari PJSD, itu artinya 1:26, tetapi di PJSD kita didukung dosen-dosen PJKR. Sekali lagi bahwa PJSD itu adalah adiknya PJKR, sehingga ketika kita butuh dosen, kita tinggal bisa menggunakan dosen-dosen yang ada di PJKR untuk ambil bagian di mata kuliah kita gitu. Jadi di PJKR kita memiliki satu profesor, yaitu Profesor Dr. Tambio Rahayu, sekarang beliau menjabat sebagai dekan FIK. Kemudian hampir sebagian besar dosen di PJKR dan PJSD bergelar doktor, dan yang S2 ini sedang menempuh doktoral juga. Gitu. Berarti tidak perlu diragukan lagi ya Pak ya? Oh, untuk nggak soal perlu. Pengajar udah bahkan pasti udah dipilihkan yang terbaik semua. Sebagian besar dosen-dosen di FIK kita juga mantan atlet juga. Mantan atlet. Betul. Jadi tidak hanya menguasai teori ya Pak Betul, ya? Pak. Langsung lapangan udah pada paham semua gitu ya. Oke, kemudian nih Pak, untuk sobat UNES semuanya yang pengen masuk ke prodi ini, PJSD ini, betul. Mungkin kan mereka juga memperhatikan tentang keketatan ya yang ada di prodi PJSD. Ini seperti apa Pak? Ya, di tahun sebelumnya pendaftar keseluruhan itu sekitar 500 Mbak. Nah, artinya ketika kuotanya keseluruhan 90, bisa dibayangkan 1 banding sekian gitu kan. Ngeri juga ya, emang harus bersaing ya Pak ya? Betul. Akan tetapi di PJSD memang lebih memiliki peluang lebih ketimbang kakaknya yang PJKR begitu. Oke, benar. Kalau boleh tahu Pak, ini kan juga masa penerimaan mahasiswa baru nih. Mungkin sobat UNES adik-adik semuanya tuh juga pengen tahu apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar di prodi PJSD? Baik, jadi yang pertama ketika lewat jalur SNPTN, tentunya itu adalah jalur awal yang calon siswa ini berada di kelas 3 SMA. Di samping mereka menggunakan nilai akademik, juga di PJSD menggunakan portofolio, yaitu tes praktek yang terdiri. Mereka akan mengambil tes praktek itu mulai dari tes lempar tangkap bola, kemudian ada tes kelincahan, kelincahan, agility test, kemudian ada tes 1,6 atau tes daya tahan, lari daya tahan, lari daya tahan, dan yang satunya postur juga ditentukan atau kesehatan. Ketika mereka sehat, mereka bisa dilihat portofolionya. Oke, berarti memang harus ada skill terlebih dahulu ya Pak ya? Ya. Di samping itu juga prestasi yang diutamakan. Ada prestasi lain dari jalur sekolah prestasi juga, SMA betul. Seperti itu.
tentunya ini prestasi terkait dengan prestasi keolahragaan ya Mbak ya. Oh iya, harus linear ya, Pak, ya? Harus linear, sehingga nanti ketika sudah menjadi mahasiswa di FIK juga bisa memperkuat FIK. Oh benar sekali, keren nih Sobat UNES. Kemudian nih Pak, kita ngobrolin seputar prestasi yang pernah diraih oleh Prodi PJSD Pak. Ya. Apa saja nih? Ya, untuk mahasiswa walaupun ini mahasiswanya masih baru ya Mbak, Iya, masih nih, baru, masih muda yang nih. paling senior itu sekarang semester 6, tetapi ada beberapa mahasiswa kami yang sudah kemarin terakhir PON di Papua itu menyumbangkan medali. Taekwondo sama senam dan wushu, ada 3. Gold medal. Perak perunggu ya. ya. Kemudian yang kemarin di kejuaraan internasional ada mahasiswa kembar kita, karena itu Besta sama Beste salah satu. Tadi kayaknya lagi latihan ya Pak, nanti Betul. kita ajak diskusi Iya, Pak. ya, si Besta sama Beste itu salah satu ikon PJSD yang kemarin juga baru mengikuti kejuaraan dan dia dapat medali emas. Wah luar biasa nih, keren. Nanti di akhir pembicaraan nanti kita sambil ngobrol bareng mereka. Betul ya Mbak. Pak ya. Di samping ada prestasi olahraga, ada mahasiswa yang juga satu kelompok mahasiswa yang berprestasi di akademik Mbak, yaitu mereka lolos program PHP 2D. Apa itu Pak? Program yang dibiayai kementerian untuk mengembangkan salah satu desa sebagai wujud nantinya desa itu bisa diangkat melalui permainan tradisionalnya. Gitu, Ya. menarik ya Pak ya. Betul. Baru jadi ya Pak itu ya. Baru, program prodi baru. Kita punya beberapa mahasiswa yang memang berbakat dan bisa berprestasi. Oke Pak. Kemudian ini mesti nih yang ditunggu-tunggu Sobat UNES semuanya nih tentang peluang kerja Pak. Nantinya lulusan PJSD ini akan terjun di dunia apa saja yang bisa dan memungkinkan? Terima kasih Mbak Vida. Jadi peluang kerja lulusan PJSD tentunya cukup meyakinkan, menjanjikan. Perlu diketahui bahwa prodi PJSD itu se-Indonesia hanya ada 3. Salah satunya di UNES. Satu di UPI, kedua di UNJ, dan tempat Satunya kita di di UNES. UNES. Oh, luar biasa sekali ya. Jadi ini sangat menarik sekali kalau kita cermati guru penjas SD secara jumlah itu mestinya lebih banyak dibutuhkan. Ya, Sehingga karena mesti ada itu. Mesti ada. Sehingga Ya. lulusan kita menjanjikan lulusan utama kita adalah sebagai guru penjas di sekolah dasar. Tetapi kalau mereka atau mahasiswa yang lulus tidak mau ngajar, tidak mau jadi guru, tentunya dia bisa ke hal yang lain. Contohnya dia bisa menekuni kepelatihannya. Salah satu dia juga bisa menjadi pelatihnya nanti. Trainer gitu. Iya, trainer bisa, dia juga bisa menjadi instruktur yang lainnya. Atau mungkin atlet ya yang mesti ada. Ya, gitu. kalau atlet tentunya karena mahasiswa di tempat kita difasilitasi begitu sarana yang lengkap, yang mereka sudah berbakat tentunya tidak perlu ragu lagi, tinggal Ya. mengembangkan bakatnya di Betul. tempat kita gitu. Ya, ada lagi mungkin Pak? Ya, itu Mbak. Jadi memang untuk calon atau siswa-siswi yang sekarang posisi di kelas 3 ya, di kelas 3 dan yang sekarang sudah lulus setahun 2 tahun yang lalu tentunya masih punya kesempatan untuk masuk di PJSD FIK UNES. Ya, ini sangat terbuka sekali dan kita bisa lihat nanti tesnya melalui portofolio itu dan diyakinkan bahwa itu benar-benar sesuai dengan yang dibuat. Gitu. Luar biasa. Ini kebetulan lagi nih mungkin ya Pak ya sebuah lembaga pendidikan ya, contohnya di PJSD ini tentunya menjalin kerjasama ya dengan beberapa pihak ya untuk memudahkan mahasiswa-mahasiswinya nanti entah itu PKL atau praktek atau bahkan nanti bekerja. Ya. Apakah sudah ada link yang terbentuk Pak? Ya, tentunya karena PJSD ini salah satu prodi pendidikan melalui fakultas dan LP3, maka sudah ada kerjasama dengan dinas terkait ketika mereka mau berangkat PLP. Oh, istilahnya PLP ya? Ya, Pak? yang sekarang PLP, kalau yang PPG namanya PPL. PPL, ya, oke. PLP. Kemudian di samping itu juga bekerja sama dengan instansi-instansi yang lain, Mbak. Jadi mereka lulus bisa bekerja sana. Bahkan kalau mereka yang sekarang ini ada sistem MBKM, mereka juga bisa magang ke provinsi atau kemana bisa karena difasilitasi sistem MBKM. Oke, luar biasa ya Pak. Nah nih kita ngobrol yang menarik lagi nih Pak tentang Mbak. cerita sukses Ya. yang dimiliki Prodi PJSD Pak. Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi cerita sukses kami di PJSD itu ada beberapa atlet yang berprestasi tingkat nasional. Ya, ada Tadi sudah taekwondo, disebutkan itu ya, Pak? ada senam, ya, kemudian ada wushu, ada Besta Beste si kembar yang di PJSD itu, kemudian si Tarisa itu wushu dan satunya senam, Oke. gitu, si Yogi. Oke. Gitu. Kebetulan hari ini ada UKM taekwondo yang sedang latihan, Besta Beste sedang latihan di lapangan baru. Mari Mbak kita Ya, coba yuk, lihat Pak. si Besta sama si Beste.
Oke, luar biasa tadi latihannya, keren Iya. sekali. Kita ngobrol nih sama si kembar nih Pak, sambil Siap, kenalan Mbak. juga nih. Iya, Fida. Halo. Hai. Sehat semuanya? Sehat. Siapa nih namanya? Mbak Besta. Besta? Besta. Oke, mereka semua adalah bestie. Oke, Mbak tadi lagi latihan ya? Iya. Untuk persiapan apa nih? Ini persiapan pra-porprov, Mbak. Bulan depan? Bulan Atau- Juli. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Kebetulan kan ini Mbak Besta sama Beste, kedua bestie saya nih Pak, sedang salah dua mahasiswi Bapak tadi yang disebutkan Betul, ya, meraih. Peraih medali perak di PON Papua kemarin. Oke, luar biasa nih. Mbak boleh diceritain nggak? Apa sih enaknya kuliah di PJSD? Enaknya kita kuliah gratis, gak bayar sama sekali. Kok bisa? Kok bisa? Karena kebijakan dari PJSD ini kayak yang juara, yang berprestasi itu ada bebas UKT. Bebas UKT. Kalau menerima prestasi gitu ya? Iya. Ya, itu sesuai dengan surat edaran dari Pak Rektor, Mbak. Jadi ada seperti SK itu. dari Pak Rektor yang menyatakan bahwa atlet yang berprestasi tingkat nasional mendapatkan bonus atau penghargaan berupa bebas UKT selama kuliah. Sangat Gitu. menarik sekali kuliah di Luar tempat biasa kita ya. ini. Senang ya kuliah di sini ya? Seneng. Terus nih buat bestie, buat Besta sama Beste nih, ada kendala nggak nih selama menempuh studi di UNES? Nggak ada sih, soalnya kita juga difasilitasin gitu dan kita juga gabung sama UKM Taekwondo? Taekwondo. Selain itu kita juga di luar gabung sama tim sama sabum kita juga. Sama apa tadi? Sabum. Sabum itu apa? Kalau pelatih Taekwondo dipanggilnya panggilnya sabum. Oh gitu. Ada nggak cerita menarik nih selama menempuh studi di UNES? Atau ketika ikut kejuaraan gitu, dapat support apa aja gitu dari lembaga? Mungkin kalau kayak kejuaraan itu dari UKM-nya itu kayak masih biaya, mungkin kita kayak gratis pendaftarannya segala macam. Soalnya kan kalau taekwondo biayanya lumayan, itu bisa dibayarin sama UKM taekwondo-nya sendiri. Untuk perkuliahan sebenarnya Besta Beste ini sangat beruntung karena ada program MBKM yang bisa membantu Besta Beste berdua ini. Ketika katakanlah Besta mau pelada, kita bisa gunakan dia ikut MBKM dengan menggantikan beberapa mata kuliah untuk menggantikan proses pelada itu, Mbak. Oh gitu. Ya, betul. Jadi sangat memungkinkan dan sangat bisa meningkatkan prestasi ketika kuliah di khususnya PJSD FIK UNES gitu. Oke. Ada yang berkesan lagi nggak? Yang mungkin Besta sama Beste kan beda ya. Mungkin aku lebih suka di lapangan ini, aku lebih suka kalau aku sama dosen yang ini ya, kayak gitu. Boleh dong diceritain nanti biar sobat UNES semuanya tuh punya pandangan. Ini loh sebenarnya kuliah di sini tuh menyenangkan seperti itu. Mungkin kayak kalau Besta sendiri kan kadang sering izin karena ada kejuaraan atau apa gitu. Tapi nilai kita tetap nilainya A kayak gitu, karena ada Oke. beberapa dosen yang mengapresiasi atas prestasi. Bener sekali, luar biasa ya. Tidak ada halangan ya Pak berarti. Tidak ada, untuk kuliah itu mereka dijamin aman karena kan ya memang itu istilahnya adalah penghargaan buat mereka ya. Apalagi sekarang memang dengan MBKM itu sangat-sangat menguntungkan ketika mereka mau apapun bisa kita fasilitasi. Oke, luar biasa. Bahkan dia bisa tetap lulus tepat waktu. Oke. Kalau nanti Ini semester pas itu berapa PON sekarang? bisa mendapat medali, bisa saja skripsi tidak tanpa harus membuat Oh skripsi. gitu, Ya. karena diganti oleh medali yang tadi ya Pak? Ya. Ini Besta sama Beste semester berapa sekarang? Semester 4 Semester 4 ya? Udah mulai pembelajaran praktek juga ya? udah Tapi latihan tetap bisa jalan kan ya? jalan. Oke. Ayo Sobat UNES yang pengen kayak kita. Ayo gabung di Pro di PJSD FIK UNES. Semangat! Ya, Oke. luar biasa. Oke, Besta sama Besti, terima kasih banyak ya. Iya, Tadi kita iya. ngobrol-ngobrol dikit, semoga memotivasi Sobat UNES semuanya. Kalau mau latihan boleh, lanjut ya. Semangat ya. Pak, kita Iya, Mbak juga Fida. terima kasih. Iya. Udah banyak hal yang bisa di-sharing ke Sobat UNES semuanya. Pak Agus sudah menyiapkan waktu, kita bisa diskusi banyak, bahkan sudah menghadirkan dua mahasiswi yang berbakat yang meraih medali tadi di ajang nasional. Ya Mbak Fida, terima kasih atas kedatangannya Mbak Fida sehingga nanti PJSD bisa lebih menarik kembali. Oke, luar biasa. Nah, buat Sobat UNES semuanya, jangan lupa saksikan terus channel YouTube UNES TV karena akan banyak informasi menarik lainnya. Kita juga tersedia di Instagram. Saya Afidah Hadid mohon undur diri. Sampai jumpa.